Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian apa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh umatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian saat melihat hilal Ramadan dan beriftarlah atau berlebaranlah saat melihat hilal Syawal. Kemudian, tahukah kalian apa ayat Al-Quran yang menjelaskan suruhan untuk berpuasa dimulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari? Jawabannya adalah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang artinya, maka makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Maksudnya adalah makan dan minumlah sampai tampak jelas bagi kalian cahaya pagi dari kegelapan malam dengan terbitnya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian dengan menahan diri dari segala pembatal puasa sampai masuknya malam hari dengan tanda terbenamnya matahari, yaitu maghrib. Yang menarik adalah kalian harus tahu, di saat diturunkan ayat ini diturunkan tanpa penyambung ayat minal fajar. Seorang sahabat, Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, lama anzalallahu ta'ala hadhil ayah, di saat Allah turunkan ayat ini, Adi bin Hatim memahaminya secara zahir. Menurut Adi, saya harus punya dua tali putih dan tali hitam seperti di ayat, untuk pembeda bisa makan sahur atau enggak. Yaqul fa'akhadhtu iqalain. Maka sahabat Adi mengambil dua iqal. Iqal atau igal dalam bahasa Indonesia adalah ikat kepala yang sering digunakan oleh pria di Timur Tengah. Tapi kalian harus tahu, asal mulanya igal itu untuk apa? Al-iqal huwa alladhi yu'qal bihil ba'ir. Igal itu untuk tali pengikat unta yang sering digunakan orang Timur Tengah. Lama-kelamaan dipakai di kepala. Nah, di sini udah mulai nyambung. Jadi igal yang dipakai di Timur Tengah dulunya adalah tali untuk menuntun atau mengikat unta. Mungkin ya kayak di beberapa negara, kepala dipakai untuk multifungsi, seperti angkat barang misalnya. Begitu juga orang Timur Tengah, menuntun untanya dengan iqal yang ditaruh di kepalanya. Jadi kita bayangkan untanya dituntun dengan tali yang ditaruh di kepala orang itu, sambil jalan di padang pasir. Dan kalau tadi diikat di mulut unta untuk dituntun, bisa juga diikat di tangan atau di kaki supaya untanya nggak kabur. Idza aq'ada al-ba'ir hatta ma yadhhab yarbitunahu ya'qiluna qadaman aw yadahu bih. Jadi di saat untanya dalam keadaan duduk, perutnya nempel di pasir, diikat tangan dan kakinya dengan igal supaya nggak kabur. Lanjut ke kisah Adi. Fa'akhadha iqalan abyad wa iqalan aswad. Maka
diambil igal putih dan igal hitam. Waja'a wa wada'huma tahta wisadah. Kemudian ditaruh igal tadi di bawah bantalnya. Jadi di saat tiba malam hari, di saat ingin makan atau minum, dicek bisa bedain nggak antara igal putih dan igal hitam. Karena itu yang sesuai ayatnya. Karena cuma itu satu-satunya cara yang bisa nentuin masih bisa makan sahur atau enggak. Wasara yakulu wa yatasahhar. Maka sahabat Adi makan sahur. Thumma idza syakka intaha waqt as-suhur wala la, dan saat ragu masih ada waktu sahur atau enggak, ab'ada al-wisadah wa nadhar. Igal yang ditaruh di bawah bantalnya dilihat, bisa dibedain atau enggak. Kalau bisa berarti sudah terang, yang berarti sudah enggak bisa makan sahur. Tapi kalau masih gelap, enggak bisa ngebedain warna igal hitam dengan igal putih, masih bisa makan sahur. Pas dicek sama Adi, ternyata enggak bisa ngebedain. Waraja al-wisadah wa bada yakul yatasahhar. Maka ditaruh kembali igalnya, kemudian beliau radhiyallahu anhu makan sahur. Hatta istata'a ay yufarriq bainahuma, sampai tiba waktunya fajar bisa ngebedain dua tali tadi, beliau berhenti. Thumma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian tadi. Qala, ya Rasulullah, ana fahimtu min al-ayah. Ya Rasulullah, yang saya fahami dari ayat, ana wada'tu iqalain, wada'tu khaytain tahta al-wisadah. Saya menaruh dua tali, yaitu dua igal, di bawah bantal saya. Falamma tabayyana li, tawaqqaftu 'anil akli wasyurb. Di saat saya berhasil membedakan, maka saya berhenti makan sahur. Fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Perhatikan sifat Nabi yang mulia ini. Penuh ramah, lembut kepada para sahabat. Sama sekali nggak menunjukkan sifat keras terhadap mereka. Walaupun sahabat nggak tepat berijtihad dalam memahami ayat di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Dan masih banyak lagi kejadian seperti di atas, di mana Nabi SAW senyum, tertawa dengan ramah dan lembut terhadap para sahabatnya. Jadi intinya, emang bukan tali. Walaupun al-khayt yang di ayat dalam bahasa Arabnya disebut dengan tali. Tapi yang dimaksud di sini adalah yaitu bahwa antara subuh dan malam ada garis yang membedakan. Contohnya dalam video ini, ada garis antara waktu siang dengan waktu malam. Ini adalah gambaran bumi yang telah ditemukan bahwa ada garis yang membedakan antara malam dan siang. Dan ini ditemukan dari komputer, gak bisa kita langsung lihat dengan mata kita sendiri. Dimana kita lihat malam di kanan, siang di kiri. Dan kalau kita perbesar, bahwa ada garis yang sangat membedakan antara kanan dengan kiri. Subhanallah. 1400 tahun lalu Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 187 mengenai diwajibkannya puasa bagi seorang muslim jika telah melihat garis pembeda antara pagi dengan malam, yaitu fajar atau waktu subuh, itu terletak di garis itu persis. Dan garis itu adalah tanda awal waktu sholat subuh dan awal waktu mulai puasa. Dan ini adalah salah satu contoh dari i'jaz Al-Quran, yaitu keajaiban Al-Quran yang sudah dicatat sebelum 1400 tahun lalu. Dan masih sangat banyak mengenai keajaiban Al-Quran yang ada di dalam dunia nyata. Kembali ke topik. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود هو البياض الفجر وسواد الليل. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yang dimaksud adalah awal pagi, yaitu subuh. Karena terletak antara akhir malam dan awal pagi. Jadi maksud ayat di atas bukan ngebedain dua tali untuk menentukan bisa sahur atau enggak. Tapi maksud ayat di atas, makan dan minumlah hingga jelas bagimu awal mulanya fajar. Perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Startingnya nih, ya ini garisnya. Al-Hafidh Ibnu Katsir mau nambahkan, wal murad minal khayt al-abyad an-nahar wal khayt al-aswad al-layl wa hadha al-bayan yahsulu bi tulu'il fajr as-sadiq. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan al-khayt al-abyad atau benang putih yaitu siang hari. Dan yang dimaksud dengan al-khayt al-aswad atau benang hitam adalah malam hari. Dan hal ini akan terlihat di saat terbitnya fajar shadiq. Nanti di akhir video kita akan menjelaskan mengenai dua fajar ini, fajar shadiq dan fajar kadzib. Kalian harus memperhatikan perbedaannya. Jadi di dalam waktu subuh ada dua fajar. Urutannya yang muncul pertama fajar kadzib, kemudian setelahnya yaitu yang kedua fajar shadiq. Yang dimaksud fajar shadiq yaitu sebuah cahaya yang terlihat pada waktu subuh sebagai batas antara akhir malam dengan permulaan pagi. Terbitnya fajar shadiq adalah tanda awal waktu sholat subuh. Sedangkan fajar kadzib yaitu sebuah cahaya yang agak terang yang terlihat memanjang dan mengarah ke atas di tengah-tengah langit. Jadi yang satu horizontal, yang satu lagi vertikal. Kembali ke kisah, maka setelah kejadian itu turun firman Allah minal fajr. Fanzalallah ba'daha minal fajr. Lanjutan ayat tadi. Kemudian dalam hadis lain dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, la yamna'akum adhana Bilal an sahurikum. Adzannya Bilal tidak menghalangi kalian untuk makan sahur. Fa innahu yu'adzan bilail. Karena Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. Jadi Bilal adzan sebelum terbitnya matahari. Adzannya Bilal ini untuk apa?